Halo teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit panduan video untuk teman-teman bagaimana caranya kita install dan juga menggunakan aplikasi atau software yang bernama Visual Understanding Environment. Ini adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk menggambar seperti flowchart dan juga mind map. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita tentunya harus terkoneksi dengan internet, ya. Kemudian silahkan buka browser Anda, apapun itu, silahkan dibuka. Di sini saya menggunakan Firefox. Jika teman-teman ingin menggunakan Firefox juga tidak masalah. Silahkan buka, kemudian di address bar di sini, silahkan teman-teman mengetikkan alamat website dari tempat kita akan mendownload aplikasi Visual Understanding Environment. Jadi saya tuliskan ini ya, voe.tufts.edu/ atau slashnya dihapus nggak masalah, hasilnya akan tetap sama. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu teman-teman akan ditampilkan ke halaman ini. Nah, di sini ada halaman beranda dari website Visual Understanding Environment, di mana di halaman pertama kita dihadapkan langsung dengan button download. Jadi nanti di sini teman-teman silahkan lihat di bawah button download itu bahwa aplikasi ini, software ini available untuk digunakan untuk Mac OS, Windows OS, dan juga Linux OS. Jadi nanti setelah itu silakan teman-teman langsung klik tombol download ini. Klik tombol download. Kemudian kita akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Kita diberikan seperti ini, halaman ini. Jadi di sini ditampilkan, silahkan pilih aplikasi yang akan teman-teman download. Baik itu berdasarkan OS kalian yang saat ini kalian gunakan di laptop ataupun PC kalian. Jadi sesuaikan ya, karena ketika kalian menggunakan Windows, tentunya kalian harus menginstal yang ini. Jangan pernah install yang ini, karena itu tidak akan bisa. Karena ini hanya khusus untuk Mac OS, seperti MacBook Pro dan lain-lain, seperti itu. Dengan yang di bawah, ini adalah untuk Linux OS, Operation System. Ya. Oke, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya harus klik yang ini. Oke, saya klik. Dan nanti downloadnya akan otomatis. Setelah ini baik secara manual melalui browser ataupun pop-up window seperti ini dengan menggunakan IDM. Silahkan langsung di start jika memang teman-teman sudah tahu lokasinya di mana, tersimpan di mana. Jika belum, silahkan diatur dulu disimpan di mana. Ini save as, kemudian diklik yang titik 3 ini untuk menentukan di mana file akan disimpan. Saya klik. Oke, ini kita akan memilih di mana lokasi penyimpanan setelah download ini berhasil. Tapi karena saya biasanya menggunakan di otomatis di tempat download dan juga kompres, jadi saya tidak menggunakan ini. Jadi ini saya close saja. Oke, kemudian ini langsung saya start. Oke, ini kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian jika sudah selesai, silahkan browsernya bisa ditutup atau di minimize saja. Oke, ini saya minimize. Oke, ini sudah berhasil terdownload. Jika sudah seperti ini, langsung open with atau ke destinasi file tersimpan, kita open folder. Nanti kita akan diarahkan ke directory di mana kita menyimpan file tersebut. Kita tunggu. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini ya filenya dalam bentuk zip. Nah, untuk mengekstraknya kita cukup double klik
klik kiri di view installer ini. Kita klik. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian klik tombol extract to. Ini opsi extract to, menu extract file. Diklik. Kemudian di sini silahkan pilih lokasi file yang akan diekstrak ini. Di sini saya default saja karena dia akan otomatis mengekstrak di lokasi yang sama dengan file zipnya. Kemudian di sini klik OK. Ketika ada notif yang lain selain ini, di close saja. Tetap fokus kepada pop-up yang ini, ya. Tetap fokus ke yang ini. Kemudian di OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sudah selesai dan ini silahkan di close, ditutup. Kemudian kita buka folder yang sudah diekstrak ini. Ini ya. Kita double klik. Kemudian kita sudah masuk ke halaman master filenya atau installernya, file installernya. Oke, untuk menginstalnya cukup mudah. Jadi teman-teman silahkan di sini double klik saja. Oke, sudah saya double klik. Kita tunggu hingga ke tahap selanjutnya. Dia akan muncul pop-up. Nah, ini adalah halaman konfirmasi ya untuk install aplikasi. Jadi kita dimintai persetujuan untuk menginstal software ini ke dalam laptop atau PC kita. Di sini kita pilih yes. Oke, yang ini saya minimize saja. Oke, kemudian ini adalah destinasi file ketika kita menginstal Vue. Ya, ini adalah tempat semua aset-asetnya disimpan di sini. Kemudian di next saja. Kemudian ini adalah permintaan dari installer kalau kita ingin membuat shortcut seperti yang di depan ini. Ini adalah shortcut untuk akses pintas secara cepat untuk mengakses dari aplikasi ini atau software ini. Karena kita akan sering menggunakannya ketika untuk menggambar flowchart dan lain-lain, jadi kita kayaknya akan butuh, sehingga harus dicentang, ya, harus dibuat desktop shortcut, kemudian next, kemudian kita install. Oke, di proses ini tunggu saja sampai selesai. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ini adalah aplikasi gratis, jadi teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran apapun. Ya, karena aplikasi ini free untuk semua pengguna. Oke, ini sudah selesai. Dan ketika sudah selesai di sini, ini ada opsi yang diberikan kepada teman-teman mau dijalankan sekarang atau tidak. Itu terserah teman-teman. Bisa dihilangkan centangnya untuk tidak membuka aplikasi setelah kita mengklik tombol finish. Dan ketika dikasih centang, maka kita akan langsung membuka aplikasinya, softwarenya seperti itu. Jadi di sini karena kita akan langsung mencoba bagaimana menggunakan Visual Understanding Environment, jadi saya centang, kemudian saya finish. Kita tunggu, maka softwarenya akan membuka. Oke, seperti ini ya tampilan pertamanya. Oke, sudah terbuka. Kita tunggu sampai load-nya benar-benar sempurna. Oke, sudah berhasil terbuka. Nah, ketika terbuka seperti ini, silahkan langsung di full screen, di maximize, ya seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana cara menggunakan software ini? Caranya sangat mudah. Di sini cuma ada sekitar 8 opsi ya, opsi utama, yaitu selection tools, kemudian ada note tools, kemudian ada link tools, dan ada rapid prototyping, kemudian ada text tool, kemudian ada zoom tool, kemudian ada move canvas, dan ada playback slide. Nah, yang paling akan sering kita gunakan adalah ini, selection tools, kemudian note tools, dan
link tools dan juga rapid prototyping ini, dan juga teks. Jadi hanya ini ya, hanya ini yang paling sering kita gunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan gunakan ini juga. Jadi untuk fungsi-fungsinya sendiri, yang pertama ini untuk selection, sama dengan namanya selection. Jadi untuk memilih objek di dalam lembar kerja kita nantinya, baik itu mau dipindahkan atau digeser, dibesarkan, dikecilkan, seperti itu. Dan kemudian ini adalah node tool, node tools. Jadi dia untuk membuat rectangles ataupun kotak atau yang lainnya ya. Persegi panjang seperti ini. Ketika teman-teman sudah membuat seperti ini, bisa dihapus, cukup menekan tombol delete di keyboard. Ya, pertama itu untuk menghapus yang teksnya, ntar kita pilih selection tool. Oke, ini ketika ingin di delete, di select dulu objeknya seperti ini, kemudian di delete. Oke, kemudian bagaimana mau menggambar mind map? Contohnya ya seperti ini. Misalkan saya mau melaksanakan acara ulang tahun. Oke, ini adalah topik utamanya. Ya, ini adalah main idea. Oke, ini adalah inti dari rencana yang akan saya laksanakan. Nah, apa yang saya butuhkan untuk membuat acara ulang tahun ini sukses? Oh, saya membutuhkan beberapa hal. Nah, untuk menunjukkan hal itu, kita cukup menggunakan yang ini ya, rapid prototyping. Jadi dia akan otomatis membuat konektor dan juga new node. Oke, jadi di sini saya butuh musik. Saya butuh musik. Oke. Kita pilih selection tool. Ini kita bisa gedekan seperti ini. Kemudian untuk fontnya kan otomatis seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menambahkan lagi nih konektor tambahan, ternyata dalam musik itu ada beberapa hal yang saya butuhkan, seperti memutar musiknya melalui apa. Saya memiliki opsi yang pertama menggunakan laptop. Yang kedua mungkin menggunakan DVD player. Oke, kemudian selain musik, ternyata saya butuh undangan. Ya, saya ingin mengundang teman-teman saya ya. Undangan. Nah, dari undangan ini tentunya harus dispesifikan kembali. Undangan itu kita butuh apa saja untuk mencapai undangan yang sesungguhnya. Pertama, tentunya kita harus tahu siapa yang akan kita undang. Siapa. Kemudian, untuk membuat undangan, kita butuh apa? Kertas. Oke, kemudian mungkin dalam undangan kita butuh printer juga. Seperti itu. Kemudian, apalagi ya? Oh iya, saya butuh alat dan bahan untuk acara saya. Jadi saya butuh ini. Oke, kita besarkan. Kemudian ternyata di alat dan bahan ini banyak yang saya butuhkan. Saya list lagi. Di sini misalkan balon untuk meriah acara ulang tahun. Kemudian saya butuh juga pita-pita untuk merias ruangan acara. Seperti itu. Kemudian saya butuh apa lagi ya? Sound system, ya. Karena tanpa sound system kita tidak seru ya acaranya. Sound system. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya, banyak ya, bisa di list sendiri. Selain itu, misalkan saya membutuhkan MC. Oh, saya butuh MC di sini. Saya akan membutuhkan MC. Nah, MC itu
kita juga harus mencarinya siapa, ya. Nah, oke, siapa MC-nya, dan kemudian MC itu harus mengetahui agenda kita apa. Berarti kita harus memberikan apa? Jadwal acara atau agenda acara. Oke, ini cukup mudah ya teman-teman, seperti itu. Nah, berarti untuk acara ulang tahun di sini saya membutuhkan 4 poin utama. Yang pertama ada undangan, kemudian musik, MC, dan juga alat dan bahan. Nah, di masing-masing ini yang kebutuhan yang akan saya gunakan, ternyata masih ada opsi lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk peta pikiran di mana dengan hal ini kita dapat merekap apapun yang kita butuhkan untuk mensukseskan acara ini. Jadi dengan menggambarkan seperti ini, sketsa seperti ini, itu dapat mempermudah kita menyiapkan segala hal yang mungkin tidak kita pikirkan untuk acara kita, seperti itu. Dengan hal ini memang semuanya menjadi lebih mudah diingat, mudah disimpan juga, mudah dicari apa yang belum, kemudian apa yang kurang, dan dengan ini kita dengan mudah dapat mensukseskan acara yang akan kita laksanakan. Kemudian untuk info teman-teman juga, untuk menyelek atau memilih lebih dari satu objek, bisa diblok ya, klik kiri, kemudian ditahan, kemudian tarik hingga mengenai beberapa objek seperti ini. Kemudian ini bisa teman-teman besarkan seperti ini, nanti dia akan tertarik sendiri, atau mungkin mau dipindahkan, ditarik seperti itu. Seperti ini ya, ditarik. Mau ditarik dimanapun bisa ya, seperti ini. Oke, kemudian saya mau memindahkan yang ini lagi nih. Oh, sebentar, lihat berikut. Oke, yang ini. Saya pindahkan ke sini ya. Kemudian ini. Saya pindahkan ke sini. Oke. Bagaimana semisal ini sudah berhasil, sudah selesai, dan akan kita simpan. Nah, cara simpannya cukup mudah. Di sini teman-teman bisa lihat di atas paling kiri itu ada tulisan file. Silakan diklik. Kemudian silakan diklik tombol save. Setelah itu, silakan pilih lokasi di mana teman-teman akan menyimpan file ini. Jadi di sini saya pilih di dokumen saja. Kemudian untuk nama filenya silakan ditulis, terserah teman-teman. Misalkan ini saya tulis mind map seperti itu. Kemudian format filenya karena ini sudah selesai, silakan teman-teman simpan dalam bentuk PDF saja ya, PDF, kemudian di save. Jadi nanti hasilnya adalah berupa file PDF seperti itu. Kemudian bagaimana jika teman-teman ingin menyimpan file ini dalam bentuk gambar? Tadi cukup mudah, cukup ubah format filenya menjadi JPEG atau PNG. Caranya, karena tadi sudah di save, kita pilih yang save as. Kita pilih formatnya, kita pilih apa, JPEG atau PNG, terserah. Tapi kalau kita mau menyimpan file asli nih, yang kerjaan dari Visual Understanding Environment, kita cukup ke kiri lagi, ke file, kemudian save as, kemudian format filenya kita pilih VUE atau VUE ini ya, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih lokasinya, sudah sesuai dokumen, ketika sudah, kemudian klik save, dan sudah tersimpan. Bagaimana jika kita buat baru seperti ini, file, kemudian new. Oke, ini kerjaan baru kita. Terus kita mau membuka kerjaan kita yang tadi. Caranya buka file, kemudian open. Kemudian di dokumen tadi ada nama file yang kita simpan adalah newmap.vua. Kita open. Nah, akan terbuka kembali seperti itu. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi
Begitu saja untuk penjelasan tentang penggunaan Visual Understanding Environment. Jadi silahkan digunakan untuk menyelesaikan tugas teman-teman ataupun nantinya buat merencanakan acara sesuatu, bisa teman-teman gunakan ini. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman semuanya paham dengan menggunakan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.